pagi hari ini. Di kuliah ini itu saya dapat satu PDF yang isinya cukup runtut, cukup bagus begitu. Maka saya akan menjelaskan dari PDF itu ya. Di sini kelihatan? Sudah kelihatan ya PDF-nya ya. Oke. Nah, di kuliah yang minggu kedua ini kita akan melanjutkan dengan self potential method. Jadi kita nanti membahasnya per metode saja. Jadi kita awali dengan self potential method itu, kemudian kita lanjutkan dengan geoelektrik dengan segala nitty-gritty-nya. Kemudian setelah itu nanti kita lanjutkan dengan IP ya, dengan metode IP. Nah, diawali dengan self potensial di sini. Ini saya seperti sampaikan tadi, saya sudah mendapatkan file PDF ya, sudah cukup bagus kelihatannya. Ini nanti tinggal saya menjelaskan secara lebih lanjut secara manual saja ya. Nah, di sini dituliskan bahwasanya self potential method itu merupakan ya bisa dikatakan dengan spontaneous polarization ya. Self potential artinya spontaneous polarization, yang ini bisa diartikan dengan potensial alami. Potensial alami itu kemarin kita sudah diskusi sedikit, itu banyak sekali penyebabnya. Nanti akan dirangkum menjadi 4 di sini, dirangkum menjadi 4 penyebab self potensial gitu ya. Self potensial itu memang ada. Mungkin kalian sekali lagi kalau punya multimeter begitu, coba saja keluar sebentar ke halaman depan begitu, kemudian ditancapkan di kedua tempat. Saya pengen buat videonya, tapi besok kalau saya sempat ya saya coba tunjukkan bahwasanya akan ada fluktuasi nilai potensial di situ. Itu yang menyebabkan istilah potensial alami itu muncul ya, karena memang secara nature, secara alamiah itu potensial itu ada. Nah, di sini yang disebut sebagai self potential method itu adalah pengukuran itu tadi, potensial alami tadi, yang diukur di permukaan. Umumnya survei SP itu diukur di permukaan, tetapi kadang-kadang SP juga dipergunakan di dalam pengukuran atau salah satu tools dari wireline log ya. Dari data pemboran itu kadang-kadang kita juga memasukkan log SP. Jadi ya seperti halnya kita punya 2 elektroda gitu ya, yang saya turunkan ke bawah begitu dalam dinding lubang bor. Ya, sehingga kita akan mendapatkan survei SP sebagai fungsi kedalaman kalau data lubang bor. Nah, di sini di survei SP di permukaan ini itu seperti saya sampaikan kemarin, itu ada 2 tipe. Yang tipe itu di spatial domain begitu ya, atau surveinya itu sebagai fungsi X, Y, Z katakanlah. Kemudian juga ada survei SP yang sebagai fungsi T yang untuk monitoring. Bisa juga keduanya bergabung ya, jadi menjadi 4 dimensi ya, X, Y, Z sama T. Nah, sekali lagi di sini dituliskan bahwasanya natural potential tadi dihasilkan dari reaksi elektrokimia. Sebagian besar adalah elektrokimia di bawah permukaan. Kemudian yang kedua, survei SP ini tidak membutuhkan arus listrik artifisial. Ya, jadi dia tidak memerlukan tambahan injeksi arus listrik. Ya, kita hanya sekedar mengukur saja. Seperti halnya kalau metode resistivity dan IP itu mereka menggunakan injeksi arus ya. Kemudian yang ketiga, survei SP ini digunakan untuk eksplorasi metal ya, eksplorasi mineral ya. Nah, biasanya mungkin kalian dari kuliahnya Pak Nukman mineralogi itu mengenal ada 2 tipe mineral. Yang pertama adalah massive ore bodies, yang kedua adalah disseminated bodies ya. Massive ore bodies itu memang mineral itu terbentuk pada bodi dinding dari intrusi ya. Di dinding-dinding dari intrusi atau bagian luar dari intrusi, agak ke dalam sedikit dari intrusi itu akan terbentuk mineral. Ya, itu disebut sebagai massive ore bodies. Sehingga
bentuknya itu ya masif, gede gitu, gede menyatu begitu. Tapi kadang-kadang juga kita juga mendapatkan mineral dalam bentuk disseminated ya. Jadi tersebar begitu. Ya, tersebar bisa dia menyebar dalam bentuk vein-vein kecil-kecil begitu, atau dia juga tersebar dalam bentuk placer ya. Placer itu istilah dari mineral yang terbawa oleh aliran air kemudian terendapkan di tempat tertentu. Itu disebut sebagai disseminated ore bodies. Nah, di sini biasanya yang SP ini digunakan untuk mendeteksi yang massive ore bodies. Jadi yang memang ukurannya agak gede begitu, yang ada di dalam tanah. Oke, ya. Kemudian untuk metode yang lain, metode IP nantinya itu bisa digunakan untuk masif juga bisa, tetapi lebih sering digunakan untuk yang disseminated. Ya, karena dia lebih cenderung lebih sensitif ya terhadap material yang lebih ukurannya lebih kecil. Oke. Nah, kemudian metode SP ini juga secara umum itu dipergunakan di dalam investigasi air tanah dan geothermal. Ya, kemarin kita sudah melihat salah satunya adalah di bidang environmental hydrogeologis ya. Ya, jadi tentang aliran air yang licit begitu ya, yang tidak sehat ya, yang mengandung banyak mineral negatif. Kemudian juga digunakan untuk investigasi geothermal, biasanya digunakan untuk monitoring untuk melihat kemungkinan kebocoran pipa-pipa geothermal, pipa-pipa air panas yang dialirkan dan sebagainya. Kemudian juga bisa digunakan untuk aplikasi environment, tadi sudah saya sampaikan, untuk aplikasi engineering juga. Jadi dipakai untuk dam kemarin misalkan ya, dengan dam dan sebagainya. Umumnya itu digunakan untuk mapping seepage flow associated with dam, geological mapping, delineate shear zone, and near surface fault. Jadi biasanya SP itu dikaitkan dengan mapping seepage flow. Ya, jadi aliran seepage ya, aliran air bawah tanah. Kemudian selanjutnya metode SP ini dalam urutannya begitu ya, itu termasuk metode geofisika permukaan yang paling murah, yang terbatas pada peralatan yang digunakan dan kemudahan operasional di lapangan. Jadi ini merupakan salah satu metode geofisika yang paling mudah. Karena instrumennya apa? Instrumennya ya cuma multimeter itu tadi, multitester. Apa syarat-syarat multitester? Ya mestinya multitester yang tidak mengambil arus banyak-banyak di dalam bumi ya. Jadi multimeter atau voltmeter yang punya input impedance yang besar. Jadi input impedance-nya harus besar. Ya, mungkin kalian kembali lagi ke kuliah geofisika, elektronika geofisika ya. Di situ ada voltmeter yang mensyaratkan input impedance-nya besar. Ya, supaya arus yang diambil itu kecil, tidak mengganggu sistem, katakanlah semacam itu. Oke, sampai sini dari introduction ini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Enggak? Belum ya, oke. Ya, Mas Saiful? Oh, aman ya, oke, sip. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian slide selanjutnya adalah occurrence of self potential. Jadi bagaimana keberadaan self potential itu. Metode SP adalah suatu metode pasif, kemarin sudah saya sampaikan, yang yang mengukur beda potensial dari dua titik pada ground surface, pada permukaan tanah. Nah, jadi intinya kita harus mengukur dari dua titik, tidak bisa dari satu titik, harus dari dua titik, karena yang kita ukur adalah beda potensialnya. Ya, beda potensialnya. Potensial yang diukur bisa bervariasi, mulai dari ordernya milivolt sampai lebih dari 1 volt. Potensial tertinggi yang pernah dicatat itu di puncak Shillong, kelihatannya di Cina sana, itu bisa didapat minus 2,5 kalau tidak salah, minus 2,5 volt. Itu tinggi sekali ya. Jadi SP yang diperoleh untuk mineral itu bisa dapatkan minus 2,5 volt.
Itu tinggi sekali nilai potensial yang bisa diukur di situ. Oke, jadi pengukurannya ordernya dalam order milivolt sampai sekitar 1-2,5 volt begitu ya. Sehingga implikasinya kita harus menggunakan voltmeter yang memang bisa mengukur itu ya. Ya paling tidak ketelitiannya ya 0,1 milivolt begitu ya, karena itu bisa digunakan untuk mengukur dalam order belasan volt atau mungkin satuan volt itu masih bisa. Oke. Kemudian karena yang diukur itu adalah beda potensial, maka tanda plus dan minus ini menjadi sangat penting ya. Tanda plus dan minus ini menjadi sangat penting. Nah, umumnya pengukuran di lapangan itu biasanya satu elektroda itu satu titik ya, itu disebut sebagai base, dia diam begitu. Kemudian titik yang lain atau kutub yang lain itu yang bergerak, yang namanya sebagai rover biasanya ya, base sama rover. Nah, base itu biasanya yang negatif. Kalau kalian lihat multimeter atau voltmeter itu kan kabelnya biasanya merah sama biru ya. Merah sama hitam. Merah sama hitam biasanya. Ada yang biru, ada yang hitam. Merah sama hitam. Yang merah itu biasanya disebut sebagai kutub positif dari voltmeter, yang hitam itu sebagai kutub negatif. Biasanya yang hitam ini yang sebagai base. Ya. Kenapa kok tidak boleh dibolak-balik, Pak? Ya karena nanti pembacaannya menjadi bolak-balik. Misalkan saja seperti ini ya. Saya punya yang vitamin C ini plus 10. Kemudian yang baterai alkalin ini minus 5. Ini plus 10, yang ini minus 5. Kalau saya ukur beda potensial dari A sama B ini, plus 10 sama minus 5 itu, maka A ini dikurangi B. Ya, A dikurangi B, sehingga ketemunya adalah plus 10 dikurangi minus 5, menjadi plus 15. Apa yang terjadi kalau saya balik instrumennya, plus minusnya, maka menjadi minus 5 dikurangi 10, menjadi minus 15. Nah, tanda plus dan minus ini menjadi sangat penting di dalam SP. Dalam pengukuran SP menjadi sangat penting sekali tanda plus dan minus ini. Sehingga di dalam kajian akuisisi data nantinya itu perjanjian tanda plus dan minus ini harus menjadi titik yang sangat krusial. Ya, bisa dikatakan peraturan umumnya yang tanda minus itu sebagai base. Tidak boleh dibalik. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu self potential are generated by a number of natural sources. Ya. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, itu self potensial atau potensial alami itu bisa dimunculkan dari sekian banyak sumber ya, sumber potensial. Tapi di sini dituliskan bahwasanya exact physical processes still unclear. Jadi proses fisika yang terjadi di situ itu belum jelas. Tapi sebagian besar yang terjadi adalah proses kimia, elektrokimia. Ya, jadi munculnya potensial itu diyakini karena elektrokimia. Tetapi kalau proses fisika itu masih diraba-raba ya. Mungkin ada keterkaitan antara nilai potensial dan suhu. Kemungkinan ada, tetapi proses fisikanya bagaimana belum clear ya. Karena suhu itu kan fisika ya. Potensial juga fisika, kelistrikan ya. Bagaimana keterkaitan antara suhu dan potensial itu masih proses interaksinya masih belum clear ya. Jadi sebagian besar memang dikaji dari segi kimia. Tapi kelihatannya memang ada keterkaitan, tapi bagaimana keterkaitan itu ya kita hanya menduga saja. Biasanya kalau suhunya lebih tinggi itu potensialnya akan didapatkan relatif menjadi lebih negatif begitu. Biasanya semacam itu. Oke ya. Nah, kemudian kita membahas lagi di slide selanjutnya adalah occurrence of self potential. Jadi secara umum bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu background potensial, kemudian yang kedua adalah potensial mineralisasi atau mineral potensial. Jadi kemarin sudah saya singgung sedikit ya. Jadi di dalam metode SP ini kalau kajiannya tentang mineral itu biasanya memang dibagi dua menjadi seperti ini. Yang pertama itu mineral yang terkait dengan target, yaitu mineral
mineralisasi itu tadi. Kemudian juga yang kedua adalah potensial noise. Potensial noise yang kita kenal dengan background potensial. Yang satu target, yang satu noise. Ya, umumnya di dalam SP untuk eksplorasi mineral seperti ini. Ya, tetapi SP untuk monitoring tidak lagi seperti ini ya. Jadi bisa dibagi menjadi berbagai macam. Targetnya tidak lagi yang mineral misalnya ya. Targetnya menjadi yang background potensial. Nah, secara umum kelompok background potensial itu adalah potensial yang berfluktuasi oleh waktu. Ya. Yang berfluktuasi oleh waktu. Ya, ini dituliskan di sini yang diakibatkan oleh arus induksi misalkan oleh thunderstorm ya, petir begitu. Kemudian perubahan medan magnet bumi, kemudian efek dari hujan deres begitu ya. Karena kalau hujan deres itu kan ada perubahan fluida di dalam tanah ya, yang kemungkinan konsentrasinya juga menjadi berubah, mineral-mineral atau unsur-unsur yang ada di situ juga menjadi berubah, sehingga akan menimbulkan potensial yang berbeda. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini, potensial mineralisasi ini itu relatif konstan. Jadi dia relatif tidak berubah sebagai fungsi waktu, tapi dia berubah sebagai fungsi posisi. Kalau kita geser lebih menjauh dari mineral yang kita kaji, itu umumnya potensialnya akan berubah. Oke ya, tapi dia relatif konstan, ya konstan sebagai fungsi waktu. Ya, ini mirip seperti batu baterai begitu ya. Jadi bayangan kita mirip seperti batu baterai. Jadi reaksi elektrokimia batu baterai kalau dalam kondisi yang normal ya gitu dia akan tetap berukuran 1,5 volt ya. Kalau yang batu baterai cas itu 1,2 volt. Jadi potensialnya itu relatif konstan, tidak berubah. Karena pendekatannya juga memang mirip seperti pendekatan baterai nanti ya di dalam potensial mineralisasi ini. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, ini ada tabel 8.1 yang isinya adalah anomali SP atau tipe-tipe anomali SP dan sumber geologinya. Oke, jadi ini yang pertama adalah potensial mineral. Ya, potensial mineralisasi seperti saya sampaikan tadi. Di antaranya adalah ore bodies sulfida. Ya, ore bodies sulfida. Kemudian grafit, kemudian magnetit, kemudian coal dan mangan. Ya, secara kejadiannya bisa berbeda-beda ya. Kalau yang sulfit ini mungkin dalam bentuk bongkah yang besar begitu. Ya, grafit juga iya, magnetit bisa dalam bentuk layer, coal dalam bentuk layer, mangan juga dalam bentuk layer ataupun berongkal-berongkal kecil-kecil begitu ya. Oke, nah kesemuanya ini sumber potensial mineral dari kacamata geologi ini dia akan memberikan tipe potensial yang negatif. Ya, tipe potensial yang negatif. Sehingga kalau kita melakukan pengukuran di area target mineral misalkan di area target grafit begitu, kalau kita mendapatkan potensial negatif di area pengukuran kita, itu bisa dimungkinkan kemungkinan dominan grafit ada di tempat yang negatif itu. Semakin dangkal grafit itu berada, maka akan dapatkan potensial yang semakin negatif. Semakin besar ukuran grafit itu, akan dapatkan potensial yang semakin negatif. Oke ya, kira-kira semacam itu. Kemudian yang kedua, itu adalah urat kuarsa. Ya, urat kuarsa ini yang dominan di mineral emas ya. Seperti halnya di tempat dekat Jogja itu ada di Sangon ya, di Kulon Progo itu, atau ada juga di Wonogiri itu ada urat-urat kuarsa yang di situ juga ada mineral emasnya. Ya, tapi itu sudah diseminasi sehingga yang dominan adalah kuarsanya. Kalau yang ore body tadi itu masih primer ya, jadi bukan yang diseminasi. Oke, karena ini yang dominan adalah urat kuarsanya, maka didapatkan potensial yang relatif positif.
belasan ya, belasan milivolt potensialnya. Oke, ini dikenal dengan potensial mineralisasi. Nilai belasan milivolt ini agak kecil ukurannya kalau dalam SP, karena nilai belasan ini kadang-kadang bisa tenggelam di dalam noise background potensial ya. Bisa jadi tenggelam. Jadi kalau kita memisahkan background potensial itu tidak bagus-bagus banget, itu akan tenggelam. Tetapi kalau yang mineral potensial yang negatif yang di atas ini kan satuannya ratusan milivolt sampai ribuan milivolt, maka itu relatif nilainya agak setara dengan background potensial, bahkan lebih tinggi dari background potensial, sehingga kontrasnya ada begitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang background potensial, ada berbagai macam. Yang pertama adalah streaming fluid ya, aliran air, kemudian reaksi geokimia dan lain-lain. Itu nilainya bisa positif atau negatif, tetapi kurang dari 100 mV. Umumnya kurang dari 100 mV. Tapi kalau pengukuran kita berada di lereng yang lerengnya itu panjang begitu, itu bisa didapatkan pengukuran atau background potensial yang lebih dari 100 mV. Ya, jadi kalau panjang begitu, itu bisa jadi lebih besar dari ini ya. Kemudian yang kedua, background potensial adalah bioelektrik yang terkait dengan akar ya. Akar dari tanaman atau tumbuhan. Mungkin kalian kenal kacang ya. Kacang itu dia akan mengikat Na+ di akar-akarnya. Sehingga otomatis tanah di sekitar itu akan cenderung lebih banyak muatan yang negatif ya. Sehingga mempengaruhi sistem potensial yang ada di situ. Nah, ini dikenal dengan bioelektrik ini ya. Kemudian groundwater movement, yaitu aliran air di bawah tanah. Ya, aliran air di bawah tanah itu biasanya positif ataupun negatif sampai ratusan milivolt. Groundwater movement ini termasuk juga kebocoran atau infill ya, fluida ke dalam material tertentu, tapi yang penting adalah di bawah permukaan tanah. Kebocoran bendungan atau kebocoran saluran bawah tanah dan sebagainya. Oke, kemudian yang bioelektrik tadi umumnya adalah negatif, bisa kurang dari 300 mV. Kemudian topografi ini umumnya adalah negatif sampai 2 volt. Bisa dikatakan topografi ini juga kadang-kadang terkait dengan fluid streaming ini, kadang-kadang juga terkait dengan groundwater movement. Ya, tapi umumnya semakin tinggi kita naik, itu akan didapatkan potensial yang semakin negatif. Semakin tinggi kita atau topografi kita semakin naik ke atas begitu, itu potensialnya akan semakin kurang karena efek topografi yang juga akan disupport oleh groundwater movement ini. Atau juga oleh streaming potensial. Jadi topografi ini bisa disupport oleh dua hal ini ya. Karena memang kalau daerahnya miring, otomatis air tanah di situ juga kemungkinan akan ikut mengalir mengikuti gravity. Oke ya, ini kira-kira tabel dari sumber SP. Nah, lalu di dalam metode SP otomatis kalau yang menjadi target itu adalah potensial mineral, sekali lagi, itu kita harus mencoba menghilangkan background potensial ini. Background potensial harus coba dihilangkan, bagaimana caranya. Kemudian kalau target kita adalah yang background potensial, otomatis mineral potensial atau potensial yang bukan menjadi target itu menjadi noise-nya. Oke ya. Jadi di dalam prosesnya umumnya semacam itu. Tetapi kalau memang itu sulit sekali untuk dipisahkan, ya sudah, kita asumsikan saja nilainya kecil. Biasanya semacam itu. Salah satu proses yang sering dilakukan itu adalah penghalusan saja ya. Penghalusan saja dengan asumsi bahwa saya misalkan saja bioelektrik begitu kan lokal sekali ya. Potensial di situ tuh lokal sekali, sehingga akan menimbulkan peak kecil di dalam data kita. Sehingga kalau kita smooth, otomatis akan berkurang. Kira-kira semacam itu untuk prosesnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan, belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Kemudian ini adalah beberapa contoh mekanisme dari self potensial. Seperti tadi dinyatakan bahwasanya beberapa proses fisika dari SP itu masih tidak jelas. Di sini diberi yang kedua diberi tanda merah ya. Bahwasanya air tanah itu kemungkinan merupakan salah satu penyebab saya yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan SP ya. Karena memang salah satu media pemindah muatan itu adalah air. Pemindah unsur ya, pemindah unsur-unsur yang bermuatan itu adalah air. Sehingga ini menjadi terdakwa utama ya. Terdakwa utama perubahan potensial yang ada di permukaan tanah. Nah, potensial umumnya dibangkitkan oleh aliran air. Ya. Jadi ini kita harus mengasumsikan bahwasanya air ini seperti elektrolit ya, lapisan elektrolit. Karena memang di dalam air ini kemungkinan akan ada solvent ya, akan ada zat terlarut di dalamnya dari berbagai macam mineral ya, di mana zat yang terlarut itu tadi kemungkinan masih membawa muatan ya, masih membawa muatan. Kalau yang di situ itu terlarutnya adalah Cl-, berarti dia akan membawa muatan negatif ya. Dari beberapa mineral tadi akan terlepas dalam bentuk butir-butir atau dalam bentuk single grain gitu ya, yang akan terlarut di dalam air, sehingga kemungkinan akan menyebabkan konsentrasi dari air atau menyebabkan muatan dari air itu berbeda-beda. Oke, kemudian electrical conductivity to produce potential of porous rock depend on porosity and on mobility of water to pass through the pore spaces. Ya, jadi kita sudah tahu bahwasanya di dalam hukum Arki kemarin itu, hukum Arki itu kan resistivity kelistrikan ya. Ini kalau dibalik menjadi konduktivitas kelistrikan itu terkait dengan porositas yang ada di dalam cairan itu, sama kalau detail lagi adalah mobilitasnya. Ya, mobilitasnya. Otomatis kalau mobilitasnya agak susah, itu berarti muatan tidak bisa berpindah secepat yang seharusnya ya. Tetapi kalau pori-porinya gede gitu, dia akan lebih bergerak dengan lebih bagus. Tentu saja juga ada pengaruh tekanan di sini ya. Kalau beda tekanan antara dua titik ini besar, otomatis air akan mengalir dengan lebih cepat. Nah, tentu saja ini juga dipengaruhi oleh mobilitas dari ion tadi ya. Kemudian konsentrasi larutannya, kekentalannya, suhu dan tekanan. Sudah tuliskan di sini ya. Silahkan kalian kalau memang pengen tahu lebih lanjut lagi, itu bisa dicari di Google misalkan saja ya, beberapa istilah-istilah yang terkait dengan sources dari self potensial, sumber-sumber potensial alami begitu. Nah, di slide ini dibagi menjadi 4. There are a few types of SP. Ini hanya few types ya. Kemarin saya sudah menunjukkan ada banyak di situ. Tapi di sini yang dibahas hanya 4 saja. Yang pertama adalah potensial elektrokinetik yang terkait dengan kinetik ya, terkait dengan fisika atau mekanik dari mungkin sebuah unsur yang ada di dalam pori dan sebagainya, atau tekanan dan sebagainya, yang terkait dengan kinetikanya. Kemudian potensial yang terkait dengan termonya, dengan perubahan suhu. Kemudian potensial yang terkait dengan kimiawinya, atau electrochemical potential. Kemudian yang terakhir adalah potensial yang terkait dengan keberadaan mineral atau mineral polarization. Nah, ini ada 4 hal yang mungkin perlu dibaca lebih lanjut ya. Nah, di sini dibahas satu demi satu, tapi secara singkat saja. Yang pertama adalah electrokinetic potential. Jadi ini bisa dibayangkan karena aliran air di dalam sebuah
medium yang berpori. Ya, bisa di sini dituliskan melalui kapiler atau medium yang berpori. Ya. Jadi kalau fluida itu mengalir, otomatis akan ada perpindahan muatan, otomatis akan ada potensial. Ya, sepanjang dia bergerak ya, akan ada potensial. Karena kalau ada arus mesti akan ada potensial, atau dibalik ya, kalau ada beda potensial mesti akan ada arus. Kalau medium tadi bisa dilewati arus. Nah, kemudian potensial ini bisa disebut ya dengan elektrofiltrasi, elektromekanik, atau streaming potensial. Kemarin kita sudah melihat tentang streaming potensial ini ya. Kita sudah tunjukkan sedikit tentang streaming potensial. Nah, ternyata ini adalah nama lain dari elektrokinetik potensial atau elektrofiltrasi atau elektromekanik ya. Kemudian hipotesa yang sudah berlangsung sampai saat ini, efek ini itu dipercaya disebabkan karena elektrokinetik coupling ya, elektrokinetik coupling antara ion yang dibawa oleh fluida tadi dengan dinding kapiler atau dinding pori-porinya tadi. Ya. Jadi ada semacam koppel listrik ya, otomatis yang ini sudah bermuatan tertentu, ada muatan lain yang lewat di tengah bergerak, otomatis akan ada kopling elektrik di sini hingga menimbulkan potensial yang berbeda. Nah, ini secara perumusan kira-kira bisa dituliskan semacam ini ya. Elektrokinetik potensial atau potensial akibat elektrokinetik itu sama dengan epsilon rho CE nabla atau segitiga P atau beda potensial ya, dibagi 4pi kalikan nu ya. Jadi persamaan itu saja persamaan empirik ya, belum ada pembuktian perumusannya, persamaan empirik saja, dikaji dari apa namanya kelakuan. Kalau misalkan permitivitas dialektiknya saya naikkan, itu EK-nya seperti apa begitu ya. Jadi hanya apa dari eksperimen terkait hubungan antara masing-masing variabel ini. Ya. Epsilon adalah permitivitas elektrik dari cairan yang ada di dalam pori-pori. Kemudian rho itu adalah resistivitas listriknya. Kemudian CE itu adalah electrofiltration coupling coefficient. Kemudian ini segitiga P atau nabla P ini adalah beda tekanannya. Kemudian nu ini adalah viskositas dinamik. Nah, jadi kekentalan dari fluida ya. Kalian bisa bayangkan saja. Jadi kalau apa namanya materialnya itu semakin kental, itu mestinya saja potensial elektrokinetiknya akan semakin kecil. Kalau semakin encer itu semakin besar begitu. Kira-kira semacam itu ya. Tapi harus diingat kekentalan dan electrical resistivity ini bisa jadi berhubungan dengan permitivitas dialektik juga jadi berhubungan ya. Semakin kental itu biasanya nilainya juga akan semakin berhubungan sehingga tidak bisa di-compare secara langsung. Oke, kemudian untuk yang potensial elektrokinetik ini masih lanjutan ya. Ya, elektrokinetik. Gradien elektropotensial elektrokinetik itu memiliki arah yang sama dengan gradien tekanan atau berlawanan arah dengan arah aliran elektrolit. Ya, jadi kalau apa namanya beda tekanannya semakin tinggi, itu gradiennya juga semakin tinggi. Oke ya, gradiennya semakin tinggi. Jadi bisa dikatakan apa namanya beda potensialnya itu berkebalikan dengan tekanan yang ada di situ. Otomatis kalau saya punya media yang ada di atas, maka dia energi potensial semakin tinggi, ya, maka tekanannya rendah, di sini menjadi tekanannya tinggi, maka akan apa namanya sebanding dengan nilai potensial yang didapatkan. Nah, jadi kita lebih enak bicara dengan topografi gitu ya, semakin tinggi akan semakin rendah potensialnya. Kemudian potensial elektrokinetik ini normalnya akan memiliki amplitude beberapa milivolt sampai beberapa ratus milivolt. Kemudian
potensial elektrokinetik ini dapat ditemukan terkait dengan aliran air bawah tanah dan thermal fluid, ya, fluida yang memiliki suhu yang berbeda, ya. Kemudian potensial elektrokinetik ini sudah diamati akan muncul pada air yang bocor begitu, ya. Air yang bocor pada yang lewat melalui media-media yang bisa dilewati di situ atau reservoir. Ya, jadi biasanya terkait dengan arah aliran ini, ya, bisa terjadi juga di terrain, ya, atau mata air begitu, atau di area geotermal akibat tekanan, ya, dari fluida yang naik ke atas. Ya, bisa dikatakan efek elektrokinetik ini terkait dengan aliran fluida. Makanya beberapa metode SP juga digunakan di bidang ini untuk mendeteksi aliran fluida, ya, mendeteksi aliran fluida. Jadi pada tahun ini kelihatannya itu Pertamina mau mengadakan penelitian tentang fluida injeksi, ya. Jadi ketika sumur diinjeksi dengan fluida, itu bagaimana air tadi akan berkembang, ya. Bagaimana perkembangan air tadi. Ya, mungkin salah satunya dengan metode SP ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah potensial termoelektrik, ya. Potensial termoelektrik. Ya. Ini potensial yang muncul akibat perbedaan suhu, ya, akibat, ya, variasi suhu lah, variasi suhu. Gradien potensial akan muncul pada sampel batuan jika ada gradien temperatur di batuan itu. Jadi misalkan saya punya batuan semacam ini, kemudian di sini itu saya kasih suhu panas, ya. Di sini dingin, ya, di sini panas. Nah, secara dari pengukuran ini itu akan muncul gradien potensial. Dengan kata lain, akan ada beda potensial dari sini dan di sini, karena perlakuan perbedaan suhu itu tadi. Kalau saya kasih sini panas, di sini dingin, maka akan ada gradien suhu, maka secara otomatis juga akan ada gradien potensial yang terekam, ya. Kemarin sudah ada rumusnya kelihatannya. Nah, kemudian dari sini bisa dituliskan salah satu koefisien yang disebut sebagai koefisien termoelektrik coupling. Ini hanya dari pengamatan saja dari pengukuran potensial di situ, kemudian juga pengukuran suhu di situ bersamaan dengan pengukuran potensial. Nanti akan didapatkan TEC ini, ya, thermoelectric coupling coefficient. TEC ini menunjukkan seberapa besar potensial akan berubah sebagai fungsi suhu, ya. Jadi rumusnya adalah perubahan potensial dibagi perubahan suhu, ya. Ini, ya, perubahan potensial dibagi perubahan suhu. Setelah dilakukan beberapa pengukuran, itu nilai-nilai TEC dari batuan itu bervariasi antara minus 0,09 sampai 1,36 mV per derajat Celcius. Oke, ya, jadi kalau misalkan saja suhu geotermal itu bisa dikatakan suhu fluidanya misalkan saja 70 derajat atau 60 derajat begitu, ya. Kemudian suhu air di sekitar situ sekitar 10 atau 15 derajat begitu. Itu bisa disebutkan kemungkinan akan terjadi potensial termoelektrik di situ karena adanya perubahan suhu atau adanya gradien suhu pada batuan yang diukur. Oke, ya. Ya, ini tertulis TEC itu rata-rata 0,27 mV per derajat Celcius. Ya. SP yang dibangkitkan oleh termoelektrik potensial are of smaller amplitude than usually seen in geothermal areas. Nah, jadi biasanya nilainya kecil kecuali di geothermal.
More concentrated areas of high temperature at shallow depth, such as thermal fluid in a fault zone, could give rise to anomalies of greater amplitude. Nah, jadi apa namanya, ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan termoelektrik saja, tapi juga sekali lagi yang di depan tadi ya, terkait dengan apa namanya, elektrokinetiknya ya. Karena di sini dituliskan apa namanya, air yang terkonsentrasi di dalam patahan begitu, atau di dalam bendungan alam. Karena biasanya kalau ada reservoir air begitu, dia akan mengumpul di suatu tempat. Ya, itu misalkan ada perubahan suhu di situ, itu juga akan menimbulkan beda potensial. Boundaries of SP anomalies measured in several geothermal areas appear to correlate with zone of known anomalous high heat flow. Ya, ini apa, terdapat kecocokan yang tinggi. Ya. Jadi kalau saya membuat kontur begitu ya, kontur anomali SP di dalam zona geothermal, itu umumnya terkait dengan anomali heat flow yang tinggi ya. Anomali perubahan apa namanya, kalor yang tinggi, aliran kalor yang tinggi, atau artinya beda panasnya tinggi ya, gradien temperaturnya tinggi ya. Jadi bisa menjadi salah satu opsi untuk mendeteksi atau memetakan heat flow ya, memetakan aliran ya, atau heat flow di dalam geothermal misalkan. Oke, di slide yang lainnya ada contoh-contoh yang nanti mungkin ada saya tampilkan ya. Kemudian potensial elektrokimia ini secara singkat juga. Ini biasanya terkait dengan zat kimia yang ada di dalam fluida ya, zat kimia yang ada di dalam fluida, atau dengan kata lain adalah konsentrasinya. Di sini dituliskan jika konsentrasi dari electrolyte in the ground varies locally, potential difference are set up due to the different immobilities of anion and cation in solution of different concentration. Ya. Kita mungkin bisa secara logis bisa percaya ya, bahwasanya kalau di tempat-tempat di halaman depan rumah kita, mungkin itu di tempat tertentu mungkin hanya jarak 2 atau 3 meter saja, itu kita bisa percaya bahwasanya kemungkinan konsentrasi fluida ataupun uap ya, fluida kecil yang ada di dalam pori-pori tanah di dalam jarak 2 meter itu, kemungkinan konsentrasinya tidak mesti sama persis, kemungkinan akan berbeda sedikit ya. Ya, itu logis ya, kemungkinan akan berbeda sedikit. Mungkin karena di sebelah kanan ini dia lebih kaya atau mineral yang terlarut menjadi lebih banyak dibanding sebelah kiri. Otomatis kan konsentrasinya berbeda. Nah, di sini ditunjukkan atau dituliskan bahwasanya akan ada potensial elektrokimia di situ. Ya, yang dikenal dengan liquid junction atau potensial difusi. Ya. Seperti itu. Kemudian for this mechanism to explain the continued occurrence of such potential, a source capable of maintaining imbalances in the electrolytic concentration is needed. Otherwise, the concentration difference will disappear with time of diffusion. Nah, jadi apa namanya, supaya kelistrikannya itu ada terus, itu mestinya ada suatu sistem yang menjaga konsentrasi di dua tempat itu tetap berbeda terus. Karena kalau kedua tempat tadi itu didiamkan tanpa ada maintain konsentrasi, maka secara otomatis akan ada difusi ya, akan ada pertukaran ion di antara kedua tempat tadi, atau akan ada percampuran fluida di antara keduanya, sehingga otomatis akan menjadi melemah ya. Jadi harus ada maintain di situ, mestinya harus ada suatu sistem yang membuat konsentrasi kedua tempat tadi relatif berbeda terus, artinya semacam itu. Kemudian yang selanjutnya itu electrical potential is also generated when two identical metal electrode are immersed in solution of different concentration. Ya, jadi kalau saya
melakukan pengukuran dengan menggunakan SP, dengan menggunakan voltmeter begitu ya, yang terbuat dari besi, keduanya terbuat dari besi yang bebas karat itu ya, yang besi lah katakanlah, yang colokan kecil itu, saya masukkan di tempat A dan di tempat B di atas tanah. Ya. Bisa jadi tempat A dan tempat B tadi bisa saya katakan mungkin konsentrasinya berbeda, maka akan muncul potensial di antara dua titik itu. Ya, potensial itu dikenal dengan nurse, potensial nurse. Karena apa? Karena saya menggunakan dua elektroda yang sama. Saya masukkan di dua tempat. Ya, salah satunya yang menimbulkan beda potensial di titik itu disebut sebagai potensial nurse, yang muncul karena potensial elektrokimia itu tadi. Itu ya. Nah, kemudian dikenal lagi bahwasanya potensial nurse dan potensial difusi tadi itu dikenal sebagai elektrokimia atau statik atau self potensial. Jadi andai asumsi seperti saya sebutkan tadi itu bisa maintain di alam, maka secara kimiawi itu akan menimbulkan potensial yang relatif statik. Ya, ini juga potensial elektrokimia ini juga yang mendasari potensial mineralisasi. Ya, itu karena prosesnya dianggap termaintain dengan bagus sehingga akan muncul potensial statik. Yang dalam hal ini dikenal dengan self potensial atau potensial alami. Nah, jadi memang benar pembagian menjadi dua tadi karena bisa dikatakan potensial yang terkait dengan elektrokimia itu bisa diwakili oleh potensial mineralisasi, kemudian potensial yang lain yang relatif tidak statis atau berubah terus tadi dikenal dengan background. Ya, background itu bisa bermacam-macam ya, karena tidak statik. Oke, tapi ini tadi memang masih campuran sumber-sumber yang melibatkan atau yang menyebabkan beda potensial di permukaan tanah. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Ada? Ada atau belum? Belum ya? Belum ya, oke. Oke lah. Oke, kita lanjutkan lagi ya dari yang di sini. Nah, selanjutnya kita menghitung bagaimana elektrokimia, potensial elektrokimia tadi. Itu kira-kira semacam ini. Ya. Jadi ini diambil salah satu contoh elektrolit yang ada di alam secara umum adalah NaCl, ya. Garam dapur ya. Air yang diberi garam dapur. Itu elektrolitnya NaCl namanya. NaCl itu suatu larutan yang asin ya, seperti garam. Larutan NaCl dengan berbagai konsentrasi, misalkan konsentrasinya C1 dan C2, mempunyai suhu yang sama pada suhu T, maka potensial elektrokimianya bisa dituliskan semacam ini. Sekali lagi ini persamaan empirik ya. Persamaan empirik hasil dari uji coba dengan berbagai macam konsentrasi yang berbeda. Nah, ini EC sama dengan minus 70,7 temperatur ditambah 273 dibagi 273 dikalikan ln ya, seperti ini. Nah, ini sebagai contohnya misalkan C1 dan C2 itu perbandingan 5:1, maka akan muncul potensial sebesar 50 mV. Ya, potensial sebesar 50 mV. Nah, ini perkiraan saja ya. Sehingga kalau saya punya dua tempat yang berbeda dengan konsentrasinya itu berbeda, konsentrasi garam katakanlah ya, itu berbeda 5 kali lipatnya, maka akan muncul beda potensial sebesar 50 mV. Ya, jadi ya, ini bisa dikatakan hampir mungkin 1:1 ya, kalau ini perbandingannya 5 ya 50 mV, kalau perbandingannya 2 ya mungkin 20 mV, sekitar itulah. Tapi coba kalian masukkan di dalam persamaan ini. Oke ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah potensial
yang terkait dengan mineral. Ini salah satu penjabaran teori yang digunakan di electrochemical potential ini ya. Jadi salah satunya adalah mineral potensial ini atau potensial mineralisasi. Potensial mineralisasi ini merupakan eksplorasi mineral yang paling penting. Sekarang sudah jarang dikerjakan SP ini, ya mungkin bisa dilakukan untuk negara-negara yang tidak punya resource besar begitu ya, dan benar-benar survei awal begitu ya. Ya. Mineral yang dikaji tentu saja adalah massive sulfide ore bodies, jadi mineral yang masif, yang besar begitu. Di sini dituliskan bahwasanya akan didapatkan anomali SP negatif yang cukup besar, ya berada di puncak tadi, di puncak mineral yang ada tadi, besarnya sekitar 100 sampai 1000 mV, ya, yang dapat diamati pada deposit pirit, kalkopirit, pirhotit, magnetit, dan grafit. Ya, jadi ini bisa terjadi di situ. The potential are almost invariably negative over the top of the deposit and are quite stable in time. Jadi dari kajian yang sudah dilakukan itu potensial mineralisasi itu relatif stabil, tidak berubah fungsi waktu. Ya itu tadi karena ada mekanisme kimia di dalam mineral tadi yang menyebabkan pertukaran ion itu bisa terjadi dengan terus-menerus ya. Jadi misalkan saja ada reaksi yang menyebabkan munculnya elektron di situ dan elektronnya mungkin pindah ke atas. Tetapi reaksi yang melibatkan atau reaksi yang menyebabkan munculnya elektron tadi itu bisa disupport oleh atom hidrogen mungkin yang bermuatan positif yang bereaksi lagi ke arah bawah. Jadi kelihatannya siklus ini berlangsung terus-menerus begitu secara konsisten sehingga bisa didapatkan potensial yang relatif stabil ya. Relatif stabil. Ya. Ya, mungkin kalian bisa mempelajari secara lebih lanjut di Sato dan Muni. Ini di buku-buku geolistrik juga sudah banyak menyajikan. Ya, Sato and Muni ini dia ahli kimia ya, dia memberikan explanation yang komplit ya, penjelasan yang komplit tentang proses elektrokimia yang menyebabkan anomali SP negatif pada sebuah mineral. Ya. Jadi silakan kalian membaca sendiri bagaimana penjelasan Sato dan Muni tadi dalam sebuah mineral, sehingga di mineral tadi kok muncul potensial negatif di atasnya. Ya, kalian gali-gali lagi ya. Jadi ada reaksi reduksi, oksidasi di situ yang menyebabkan puncak dari mineral tadi akan bermuatan negatif. Seperti saya punya baterai yang saya balik, gitu. Puncaknya negatif, yang bagian bawah adalah positif. Bagaimanapun juga, this hypothesis does not explain all the occurrence of the SP indicates that the actual physical process are more complicated and not yet truly understood. Jadi ini bisa dikatakan hipotesis yang dibuat Sato dan Muni ini ya mungkin benar, tetapi bukan satu-satunya penyebab mineral. Mestinya ada reaksi tertentu yang melibatkan fisika atau proses-proses fisika yang sampai saat ini masih belum diketahui. Dan mungkin kenapa kok saat ini masih belum diketahui, karena memang tidak berkembang ya, metode SP itu tidak berkembang, dan mungkin keinginan orang untuk mengetahui proses fisika yang terjadi di dalam SP, di dalam tanah ini masih belum banyak ya, belum tahu banyak gitu. Oke, sehingga tidak banyak riset yang ke arah situ. Oke, itu tadi kira-kira 4 penyebab potensial ya, 4 penyebab SP ya. Kalau secara skematik kira-kira semacam ini ya. Dalam Sato and Muni tadi ini ada body mineral pirit katakanlah ya. Di sini ada sebuah mineral masif dari sebuah ore body mineral.
syarat yang kedua di dalam mineral tadi itu harus terkubur atau harus terendam separuh, yes, harus terendam di bodinya tadi oleh air, ya, oleh air. Karena apa? Karena H2O yang dalam air tadi akan bereaksi dengan mineral yang ada di dalam bodi itu tadi, sehingga menyebabkan munculnya elektron maupun bisa melepas hidrogen dari udara di atas di sini ini, sehingga apa namanya reaksi akan terus berlangsung dan muatan negatif akan berkumpul di bagian atas dan muatan positif akan berkumpul di bagian bawah. Oke ya. Jadi kira-kira semacam ini. Jadi ini terjadi proses reduksi dari water table ini ke atas, kemudian dari water table ke bawah ini proses oksidasi. Oksidasi kalian sudah tahu ya. Jadi kalau saya punya besi, saya kasih air, mesti akan ada oksidasi di situ. Oksidasi itu menghasilkan H+, menghasilkan proton. Dan menghasilkan elektron juga, elektronnya lari ke atas. Oke, kira-kira di ilustrasinya semacam ini, tapi silahkan secara lebih detail ada reaksi kimianya begitu, kalian bisa pelajari lebih lanjut di 1N Munich. Atau di video sudah ada ya, saya sudah menyampaikan video di itu hasil kerja kakak kelas kalian angkatan berapa lupa saya. Saya minta untuk membuat ilustrasi tentang bagaimana reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi di dalam sebuah potensial atau sebuah mineral seperti apa. Kemudian kakak kelas pun tadi membuat video semacam itu. Oke ya. Oke, nah ini sudah sampai di measurement. Mungkin saya akan berpindah sedikit ke PowerPoint ya. PowerPoint itu yang ini ya. Nah, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Oke. Oke, saya lompat-lompat ya, karena sebagian besar sama dengan yang tadi. Mungkin ada beberapa gambar yang berbeda saja. Nah, sebenarnya di dalam SP itu untuk telurik itu masih berpengaruh di sini ya. Jadi kita melihat yang bagian bawah di sini ini ternyata potensial itu bisa berubah sebagai fungsi waktu ya, potensial berubah sebagai fungsi waktu. Yang penyebabnya ya juga bisa bermacam-macam. Kalau telurik ini diasumsikan penyebabnya dari luar ya, dari luar bumi, dari perubahan medan magnet di bumi maupun perubahan posisi matahari. Oke. Kemudian ini diagram spektrum EM. Jadi kalau kita lihat metode SP dan geolistrik itu ya yang paling pendek di sini, yang paling kiri sendiri ya, paling kiri sendiri. Ini kalau kalian bisa melihat dari spektrum elektromagnetik itu yang apa namanya bermain-main di dalam frekuensi seperti. Saya lanjutkan. Ini seperti saya sampaikan tadi sudah ini juga hampir sama ya. Nah, ini adalah contoh seperti yang saya sampaikan dulu di pertemuan pertama itu, bahwasanya ada perubahan potensial sebagai fungsi waktu ya, sebagai fungsi waktu ada perubahan potensial ya. Jadi dari jam, di sini ada jam, kemudian nilai-nilai tadi akan berubah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya SP itu sebenarnya merupakan fungsi waktu. Ya, ada fungsi waktu di SP. Kemudian kalau dilihat dari lebih detail lagi, yang di sini ini 2 jam, kemudian dipotong kecil menjadi 1 menit segini ini. Ternyata dalam order kecil juga masih berfluktuasi. Ya, kemungkinan besar fluktuasi semacam ini dan fluktuasi semacam ini itu dipengaruhi oleh sesuatu yang berbeda. Ya, kalau yang besar ini mungkin dipengaruhi oleh kelistrikan yang besar yang terjadi pada saat itu. Kalau yang ini juga dipengaruhi oleh kelistrikan, tetapi mungkin ordernya menjadi lebih kecil, sehingga dia akan mengubah nilai potensial dalam order yang lebih kecil. Ya. Tetapi yang perlu diingat di sini, ternyata di balik ketidakberaturan nilai potensial ini itu ada nilai potensial yang statik ya, seperti saya sampaikan kemarin. Statik tadi kemungkinan disebabkan oleh elektrokimia tadi. Elektrokimia yang apa namanya yang relatif stabil karena bisa termaintain sistemnya
Nah, ini contoh tadi di sebuah gunung, ada ledak volcano. Ini mendapatkan nilai potensial yang semakin negatif, semakin tinggi ya. Jadi dari sini itu elevasinya rendah, semakin tinggi itu didapatkan potensial semakin negatif. Bisa sampai 2,5 volt ya. 2,5 volt sampai tinggi. Nah, di sini bisa kita katakan walaupun datanya itu berfluktuasi, tetapi kita bisa mendapat kecenderungan bahwasanya data SP itu relatif naik sesuai fungsi ketinggian. Ya, tentu saja kalau dilihat dari kajian lokal ya akan berubah-ubah sedikit, tetapi secara umum akan naik ya dari potensial yang 0 mungkin menjadi potensial yang negatif. Ya, semakin ke atas semakin negatif. Oke, ini sebagian besar diakibatkan oleh streaming tadi ya, elektromekanik tadi ya. Oke, nah ini ilustrasinya menjadi semacam ini, yang daerahnya rendah ya otomatis SP-nya menjadi tinggi, daerahnya tinggi semakin ke arah gradien yang lebih tinggi, itu gradien SP-nya akan semakin rendah. Ini tadi sudah hampir sama. Nah, ini terkait dengan aliran fluid tadi ya, aliran fluid tadi biasanya kalau seperti tadi sudah disampaikan, biasanya fluida yang fresh, air murni begitu, itu biasanya terkait dengan potensial positif. Nah, sehingga kalau saya di sini ada sumur yang dipompa kemudian dilakukan pukulan SP di sekitar itu kemungkinan nilainya adalah positif. Ya, karena ada aliran fresh water yang naik ke atas. Oke. Ini contoh gambar yang lain. Kemudian ini secara visual potensial difusi tadi ya, potensial difusi atau perubahan atau potensial yang terjadi akibat dua kompartemen atau dua tempat yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Ini konsentrasinya tinggi, konsentrasinya rendah. Ya. Andai di sini itu ada membran yang tetap menjaga konsentrasi ini tidak tertukar, yaitu otomatis akan ada perbedaan muatan ya, akan terjadi perbedaan muatan. Oke. Tetapi kalau tidak ada membran yang memisahkan ini, otomatis nanti akan lama-lama akan konsentrasinya menjadi sama. Ya. Tetapi kalau ada sistem yang bisa menjaga konsentrasi di kiri dan kanan ini tetap seperti ini, nah itu akan terjadi beda potensial yang kontinu, yang relatif stabil. Oke. Ini potensial mineralisasi seperti sudah contohkan tadi, ini contohnya. Ya, kemudian ini kalau dengan beberapa perumusan ya, ini contohnya adalah FeS2, ya, virit ya, FeS2. Kemudian akan ada reaksi, yang di sini adalah reaksi oksidasi, yang di sini reaksi reduksi. Oke, kalian bisa membaca sendiri materi ini. Oke, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan di kuliah awal ini. Mungkin ada diskusi sebelum kita lanjutkan besok ke akuisisi, kemudian instrumen dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu hari depan.